Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulina dari Prodi S1 Farmasi kelas 3A. Video ini dibuat sebagai tugas praktikum biokimia dengan tema denaturasi protein. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses denaturasi protein. Protein merupakan urutan linier dari residu asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen antara gugus amino dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lainnya. Ikatan peptida memiliki karakter ikatan rangkap, parsial, dan hampir selalu dalam konfigurasi thread. Ketika dua asam amino digabungkan oleh ikatan peptida, mereka membentuk suatu dipeptida. Penambahan asam amino seterusnya menghasilkan rantai panjang yang disebut oligopeptida dan polipeptida. Protein merupakan polipeptida alami yang memiliki berat molekul lebih dari 5000. Makromolekul ini sangat berbeda-beda sifat fisiknya, mulai dari enzim yang larut dalam air hingga keratin yang tak larut dalam air, seperti rambut dan tanduk. Protein memiliki berbagai fungsi biologis yang berbeda-beda. Antara lain adalah sebagai katalis enzim, kemudian ada transport dan penyimpanan. Selanjutnya ada fungsi mekanik, yaitu contohnya ada protein kolagen untuk menguatkan kulit. Kemudian ada pergerakan, pelindung, dan proses informasi. Fungsi-fungsi protein ini berkaitan dengan struktur protein yang masing-masing dapat melakukan ikatan spesifik dengan molekul-molekul tertentu. Misalnya, hemoglobin mengikat oksigen, antibodi mengikat molekul asing tertentu, dan enzim mengikat molekul substrat tertentu. Selanjutnya ada denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses pecahnya molekul protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Denaturasi protein dapat diartikan sebagai modifikasi konfirmasi struktur, tersier, dan kuartener. Denaturasi protein dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan panas, dengan pH, bahan kimia, mekanik, dan sebagainya. Dan protein yang terdenaturasi hampir selalu mengalami kehilangan fungsi biologinya. Selanjutnya ada alat-alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum denaturasi protein kali ini, yaitu ada panci, ada kompor, air, dan telur ayam. Berdasarkan literatur Pujiadi tahun 1994 menyatakan bahwa protein telur mengalami denaturasi dan terkoagulasi selama pemasakan. Pemanasan akan membuat protein bahan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein, tetapi tidak memutus ikatan kovalen yang berupa ikatan peptida. Berikut ini perbandingan sebelum dan sesudah dipanaskan. Sebelum dipanaskan, wujud telur yaitu transparan dan cair. Setelah dilakukan pemanasan, putih telur yang semula transparan menjadi putih dan memadat. Kesimpulan dari praktikum ini adalah denaturasi protein dapat disebabkan oleh adanya panas yang ekstrim. Perubahan yang terjadi pada uji denaturasi protein pada telur ini, putih telur yang sebelumnya terdenaturasi itu transparan dan cair, setelah terdenaturasi menjadi putih dan masanya padat.